Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tentang proyek kami, yaitu yang berjudul Perancangan Sistem Informasi Kepegawaian Perusahaan Swasta Berbasis Website. Kami ada 5 anggota, yaitu yang pertama ada Alwan Rahman Rujaman, kedua Muhammad Ridwansyah, tiga saya Rahman Dani Demoko, yang keempat Cynthia Karlena, yang kelima ada Yesi Reni Julianti. Selanjutnya kami akan membahas pertama itu ada latar belakang, lalu landasan teori yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Kedua ada permasalahan, tujuan yang akan dijelaskan oleh Alwan Rahman Rujaman. Terus ada analisa sistem berjalan, deskripsi produk rancangan, serta analisa kebutuhan sistem usulan yang akan dijelaskan oleh Yesi Reni Julianti. Lalu ada PROD dan OML serta desain antarmuka yang akan dijelaskan oleh Muhammad Ridwansyah. Dan terakhir ada kesimpulan dan penutup yang akan disampaikan oleh Cynthia Karlena. Langsung saja ke landasan teori. Yang pertama, pengertian teori. Menurut John W. Creswell, teori merupakan serangkaian bagian atau variabel definisi dan dalil yang berhubungan yang menghadirkan sebuah pandangan sistematis mengenai fenomena dengan menentukan hubungan antar variabel dengan maksud menjelaskan fenomena alamiah. Yang kedua ada sistem. Menurut Mulyadi tahun 2014, sistem adalah kelompok unsur yang erat hubungannya satu dengan yang lainnya, yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Ketiga itu adalah konsep dasar sistem informasi. Menurut Jefferson Hutahian tahun 2014, sistem informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengelolaan transaksi harian, mendukung operasi bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi, dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang dibutuhkan semuanya, baik yang bersifat statis maupun dinamis, yang membentuk suatu rangkaian bangunan yang saling terkait yang masing-masing dihubungkan dengan jaringan halaman. Ya, selanjutnya akan disampaikan oleh Alwan. Latar belakang. Perusahaan merupakan suatu organisasi yang memiliki kegiatan produksi berskala besar dengan tujuan menghasilkan suatu produk yang dapat dijual kepada konsumen, sehingga akan saling menguntungkan antara perusahaan dan konsumen. Pada perusahaan terdapat karyawan yang memiliki bagian-bagian dalam melakukan tugas pelayanan terhadap konsumen, dan juga proses produksi, maka itu harusnya ada kesalahan dalam menjalankan sistem kepegawaian antara direktur utama dengan karyawan agar kegiatan perusahaan dapat berjalan sesuai aturan dan juga kebijakan perusahaan yang telah dibuat. Tetapi pada saat pelaksanaannya sering terjadi perbedaan kebijakan antara bagian karyawan karena kurangnya koordinasi dalam hal penugasan yang harus dilaksanakan pada bagian masing-masing, yang bisa aja berubah pada waktu yang tidak ditentukan. Hal ini terjadi karena adanya kebijakan baru yang dibuat oleh direktur yang bersifat mendesak, tidak memungkinkan untuk melakukan koordinasi dengan karyawan, sehingga telat dalam menyampaikan informasi kepada para karyawan. Dalam kegiatan antara karyawan dengan kantor, masih banyak sekali menggunakan media kertas, sehingga membuat pengeluaran yang besar pada anggaran operasional, terutama pada saat karyawan ingin mengajukan surat yang bersifat kedinasan maupun pribadi kepada perusahaan. Selain itu juga perusahaan juga harus menyiapkan ruang arsip yang besar untuk menampung surat tersebut. Permasalahan. 1. Keterlambatan menyampaikan informasi kerja antara perusahaan dengan karyawan. 2. Kegiatan surat menyurat antara perusahaan dengan karyawan membutuhkan banyak kertas dan ruang untuk menyimpannya. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan analisa sistem berjalan. Sistem penyampaian informasi kepada karyawan yaitu 1. Rapat antara pemilik dan pejabat perusahaan. Kedua, mencatat hasil rapat yang dilakukan oleh sekretaris. Ketiga, memberikan catatan hasil rapat kepada tata usaha perusahaan. Yang keempat, tata usaha
menyebarkan informasi kepada kepala bagian mengenai hasil informasi yang ditunjukkan kepada karyawan. Dan yang kelima, kepala bagian menyebarkan informasi yang didapat dari tata usaha melalui grup media sosial bagian dan juga menempelnya pada mading di ruangan bagian yang dipimpin. Selanjutnya, sistem surat yang diajukan oleh karyawan kepada perusahaan yaitu 1. Karyawan membuat surat dalam bentuk cetak dan ditunjukkan kepada perusahaan dan diajukan melalui bagian tata usaha. Yang kedua, tata usaha akan melakukan pencatatan kepada surat di buku ekspedisi. Setelah itu, surat disimpan di ruangan arsip. Pada gambar di bawah ini menunjukkan karyawan mengisi formulir identitas. Karyawan melihat informasi dan karyawan membuat surat. Di bagian sini ada tata usaha, yaitu mencatat identitas karyawan. Tata usaha membuat informasi. Tata usaha menerima surat. Deskripsi produk. Produk yang ingin dibuat merupakan sistem informasi kepegawaian berbasis website yang terdiri dari beberapa kegunaan yang dapat membantu kegiatan karyawan dan juga untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh perusahaan. Kegunaannya, yang pertama, karyawan dapat melihat informasi perusahaan pada sistem. Yang kedua, karyawan dapat mengajukan surat kepada perusahaan melalui sistem. Yang ketiga, perusahaan dapat membuat informasi untuk karyawan melalui sistem. Bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat sistem yaitu ada PHP, CSS, dan JS. Aplikasi yang digunakan untuk membuat sistem yaitu ada Sublime Text, media untuk penyimpanan data sistem, dan yang kedua MySQL. Selanjutnya yaitu analisis kebutuhan sistem usulan. Yang pertama, ada sistem administrator. Admin harus melakukan login terlebih dahulu pada halaman utama web untuk bisa masuk halaman utama administrator. Nah, pada halaman utama, admin dapat melihat data karyawan, data surat masuk, dan data informasi. Selain itu juga dapat melakukan pendaftaran karyawan baru dan membuat informasi. Yang kedua, ada sistem karyawan. Karyawan harus melakukan login terlebih dahulu pada halaman utama web untuk bisa masuk halaman utama karyawan. Pada halaman utama, karyawan dapat melihat data identitas pribadi, informasi, dan selain itu karyawan dapat melakukan pengajuan surat. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Ridwan. 3 atribut yaitu ID sebagai primary key, ada password, satu ada akses. Di informasi itu terdapat 5 atribut yaitu ID informasi sebagai primary key, ada ID admin, informasi, jenis informasi, serta tanggal pembuatan informasi. Lalu di karyawan itu ada 11 atribut dari ID itu sebagai primary key hingga akses ini. Semuanya ini adalah atributnya dari karyawan. Dan di identitas permintaan terdapat 5 atribut yaitu terutama ID surat sebagai primary key, ada nama dari si pengajuan surat itu nama karyawan, jenis surat, tanggal pengajuan, ID dari si karyawan yang mengajukan surat. Bila dibaca secara relasinya yaitu kardinalitasnya yaitu secara kardinalitas yaitu satu admin dapat membuat banyak informasi dan banyak karyawan dapat melihat banyak informasi, serta banyak karyawan dapat mengajukan banyak permintaan. Permintaan di sini merupakan, kalau dalam secara objek itu merupakan surat, berupa surat. Tapi di sini kita tulis permintaan karena karyawan itu berupa melakukan pengajuan. Lalu setelah itu ada LRS, logika relation struktur sistem usulan yang kami buat. Di sini terdapat 4 tabel, yaitu tabel admin, informasi, karyawan, dan permintaan. Di sini itu menunjukkan hubungan
antar tabel di dalam database sistem usulan kami buat. Itu di admin ada terdapat atribut ID sebagai primary key, dan atribut si tabel admin itu dihubungkan kepada informasi, dan si ID admin ini masukkan ke atribut informasi sebagai kunci utama dari, kalau primary key dari informasi itu ada ID informasi. Lalu jenis informasi tabel informasi dihubungkan ke tabel karyawan. Jadi atribut jenis karyawan itu berhubungan langsung dengan jabatan karyawan. Jadi jenis informasi itu di sini mengidentifikasikan informasi itu tujukan kepada karyawan yang memiliki jabatan apa. Lalu setelah itu tabel karyawan dihubungkan ke tabel permintaan. Di sini karyawan memiliki primary key berupa ID, dan ketika karyawan mengajukan permintaan, maka masuk di sini ID karyawan tersebut yang mengajukan, dan di tabel permintaan itu ID karyawan sebagai kunci tamu, dan kunci primary key itu ada ID surat. Ini merupakan RS dari sistem usulan kami. Setelah itu ada pengkodaan. Pengkodaan ini di sini yaitu merupakan perbuatan struktur berupa susunan angka yang kita dapat dari data-data yang terdapat dalam tabel tersebut sebagai pengidentifikasikan data yang kita buat secara unik. Jadi itu di sini dari digit angka 3 sampai angka 1 sini itu merupakan ID karyawan, dan 1965 itu tahun lahir karyawan, 05 itu bulan lahir karyawan, 13 itu tanggal lahir karyawan. Setelah itu ada ID surat. Di sini itu mengidentifikasikan tuh jenis informasi. Jadi kode jenis informasinya yang 2019 itu adalah tahun pembuatannya informasi, 7 itu bulan, 07 itu bulan dibuat informasi, itu 03 tanggal dibuat informasi, 01 itu adalah nomor informasi. Setelah itu ada ID surat. Itu sebagai jenis surat. 3 sampai 1 sini merupakan nik pegawai yang mengajukan surat. 2019 ini merupakan tahun surat itu diajukan. Lalu setelah itu adalah penggambaran aktivitas UML menggunakan diagram UML pada website sistem usulan kami buat. Yaitu ada use case yang pertama. Jadi di sini ada 3 aktor, ada karyawan, admin, dan sistem. Si karyawan ini dapat melakukan login, lihat identitas, melihat informasi, membuat surat atau membuat pengajuan. Dan admin ini dapat melakukan login, melakukan pendaftaran karyawan, membuat informasi, melihat identitas karyawan, melihat daftar surat. Jadi setelah di sini yang menanggapi dari 2 aktornya melakukan sistem dengan penanggapan berupa menampilkan halaman karyawan, menampilkan identitas karyawan, menampilkan informasi, menampilkan form pembuatan surat, menampilkan form daftar karyawan, menampilkan daftar karyawan. Dan setelah itu adalah diagram activity dari login. Di sini untuk karyawan ya. Jadi dimulai dari karyawan melakukan login pada halaman utama. Si sistem ini menampilkan login pada halaman utama, lalu karyawan mengisi dan ID dan password di form login. Lalu bila benar, maka sistem akan menampilkan halaman utama karyawan atau dashboard karyawan. Setelah itu ada diagram sequence login. Di sini untuk karyawan, jadi karyawan melakukan login sama seperti tadi pada halaman utama, lalu memasukkan ID dan password, lalu mengklik masuk, lalu password dan ID akan diinput ke database apakah benar atau tidak. Bila benar, maka akan disampaikan ke halaman karyawan. Lalu setelah itu diagram slide membuat informasi untuk admin. Jadi di dalam dashboard admin terdapat button buat informasi, yaitu yang berisi yang pertama-tama admin harus mengisi ID informasi, isi informasi, lalu admin klik kirim. Lalu setelah itu semua ini diinput ke database dan setelah disimpan, lalu admin dilempar lagi ke halaman utama admin. Lalu setelah itu dari sekian membuat surat, tentunya untuk karyawan, itu karyawan milih pilihan untuk membuat surat, itu masukkan ini nama, jenis surat, tanggal pengajuan, lalu melakukan ngeklik ajukan. Lalu semua pengisian ini akan diinput ke database. Setelah itu karyawan akan dimasukkan ke halaman utama karyawan. Setelah itu ada mockup atau desain antar muka yang dari website yang sistem usulan yang kami buat. Itu pertama ada button login, ada button tentang kami. Button login itu bila diklik akan menunjukkan seperti ini, tampilan seperti ini. Ini from untuk login, dan apabila diklik button tentang kami akan muncul seperti ini.
visi dan misi, dan foto kegiatan perusahaan. Di sini merupakan dashboard utama untuk admin. Di sini juga merupakan tampilan informasi perusahaan. Ini bisa dilihat di dashboard admin. Dan ini merupakan tampilan form pendaftaran pada dashboard admin. Lalu di sini ada form pengajuan surat pada dashboard karyawan. Di sini ada button informasi dan surat. Dari mencet surat maka akan muncul formulir seperti ini. Setelah itu ada form pembuatan informasi ini pada dashboard admin. Bila admin memiliki buat informasi maka muncul seperti ini. Lalu setelah itu ada tampilan informasi pada dashboard admin. Setelah itu ada tampilan utama dari dashboard karyawan. Seperti ini ada button informasi surat setelah logout untuk keluar. Dan setelah itu ada tampilan informasi perusahaan pada dashboard karyawan. Dan ini bila pencet ini maka akan keluar dari sistem. Ya, selanjutnya kami akan mencoba untuk mengoperasikan sistem website yang telah kami buat. Langsung saja kita coba. File yang kita telah kami buat. Jadi ini merupakan halaman utama dari website yang kami buat. Di sini ada bagian button tentang kami. Di sini kalau kita mau mengetahui untuk cara loginnya, kita mengklik panah ini sampai ke bagian sini. Ini merupakan bagian cara untuk melakukan login. Dan untuk bagian tentang kami, kita klik saja klik tentang kami dan akan muncul seperti ini. Lalu setelah itu kita lakukan login untuk bisa masuk ke halaman admin. Ya, ini bagian halaman utama admin. Sini sudah terdapat pesan. Apabila berhasil akan terdapat pesan seperti ini. Lalu setelah itu kita coba untuk membuat informasi. Di sini ada 5 button, dapat informasi, tampilan informasi, pendaftaran pegawai, daftar kawan, dan daftar surat. Pertama-tama kita coba untuk membuat informasi dulu. Pertama, kita masukkan ID-nya. Kita pilih untuk siapa yang ditujukan. Dan kita coba dengan pesan validasi isi informasinya. Kita pilih gambar. Oke, kita kirim. Nah, informasi sudah masuk. Ini sudah kita terima, yang telah kita masukkan. Ini mendeskripsikan itu adalah kepala bagian dan SNI sebagai staff. Di sini yang tadi kita input pada hari ini. Lalu setelah itu kita lihat ini adalah bagian tampilan informasi pada halaman admin. Lalu setelah itu ada mencoba melakukan pendaftaran pegawai, daftar akun pegawai. Passwordnya. Jadi harus diisi semua ya. Jadi bila tidak ini tidak akan running, tidak akan masuk database ke database.
karena di sini kita harus melakukan form validasi, jadi harus diisi semua secara lengkap. Di sini akun di sini merupakan akun aktif, ini maksudnya untuk memasukkan hak akses ya. Jadi bila kita milih ya, maka aksesnya akan terpilih angka 2. Nah, maka ketika ini jadi, si maka ini akan masuk langsung ke halaman karyawan. Jika memilih akun aktif dipilih tidak, maka tidak akan masuk ke bagian dashboard manapun. Dan ini untuk kode pada database. Langsung saja kita klik simpan daftar. Ya, di slide sini yang tadi kita masuk, yang telah kita input Gio Ramdan dengan ID anggota seperti ini, dan passwordnya tadi udah ada, dan ini nicknya, ini bagi jurusannya ada untuk kepala bagian ya. Dan setelah itu ada ini daftar karyawan. Di sini kita coba lihat. Nah, ini jabatannya. Jabatan yang tadi, kalau ini di sini kan kita menggunakan kode ya, berupa ini merupakan kepala bagian. S itu untuk staff. Dan setelah itu kita lihat daftar masuknya surat yang dilimput oleh pegawai. Ini merupakan daftar surat yang telah masuk. Ya, ini maksudnya adalah cuti, PR-nya adalah pengajuan ini merupakan jenis surat dengan menggunakan kode sebagai berikut. Lalu kita logout saja. Lalu kita akan coba untuk masuk ke halaman utama karyawan. Kita login. Ya, ini adalah manual utama karyawan. Ini merupakan identitas karyawan. Dan ini ada 2 button, itu button informasi dan untuk membuat surat. Coba kita lihat button informasi seperti ini tampilannya. Ini ada tampilan informasi di halaman utama karyawan. Nah, setelah itu ada halaman untuk membuat surat. Dengan kita coba untuk menginput surat dengan menggunakan nama. Terus kita lakukan pengajuan proyek. Kita masukkan NIP-nya. Tanggal pengajuan ini maksudnya tanggal pengajuan surat ini, bukan berarti ini tanggal masuk. Jadi ini adalah tanggal yang diajukan oleh karyawan untuk bisa terinvestasinya si jenis surat ini. Kita masukkan tanggal, terus juga dengan tanggal dibutuhkannya surat ini itu tanggal sekian. Tanggal 4. Lalu kita klik kirim. Ya, seperti ini berarti surat sudah telah terkirim ke bagian admin. Kalau gitu kita logout. Oh iya, di sini bisa untuk melakukan pengubah profil. Ini ada foto profil, bisa kita lakukan pengubahan, yaitu dengan melakukan klik ubah profil. Lalu kita pilih foto yang akan kita masukkan. Contohnya seperti ini. Kita klik ubah. Ya, foto pun berubah. Lalu itu aja yang bisa dilakukan pada halaman pegawai. Lalu kita logout.
Dan selanjutnya yang terakhir ada kesimpulan, yaitu 1. Perusahaan masih menggunakan sistem manual pada saat penyampaian informasi kepada karyawan dan juga pada pengajuan surat yang dilakukan oleh karyawan. Yang kedua, penggunaan website dalam sistem informasi kepegawaian perusahaan dapat membantu untuk mengurangi penggunaan kertas yang berlebihan. Yang ketiga, penerapan sistem informasi kepegawaian harus memiliki perubahan pada setiap generasinya, baik dalam bentuk sistem yang digunakan maupun media pendukungnya, untuk bisa meningkatkan kinerja dan juga produktivitas perusahaan. Yang keempat, sistem informasi kepegawaian merupakan salah satu faktor yang dapat mendukung kemajuan suatu perusahaan dalam menghadapi persaingan antar perusahaan. Dan yang kelima yaitu media yang digunakan dalam sistem informasi kepegawaian dapat mempengaruhi kecepatan dan ketepatan informasi yang ditunjukkan untuk pemilik dan karyawan perusahaan. Sekian dari presentasi ini. Maaf bila ada kata yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.